Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan, dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 14 ayat 1. Mazmur 14 ayat 1 berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Saudaraku, kata orang bebal yang dicatat dalam Mazmur 14 ayat 1 itu tidak menunjuk kepada orang yang tidak mengenal Allah, melainkan orang yang mengenal Allah tapi menolak keberadaannya. Dengan kata lain, ia mengakui bahwa Allah ada, tetapi ia memutuskan untuk menolak keberadaan Allah di dalam hidupnya. Itu berarti ia juga menolak campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Sebab bagi orang-orang bebal, tanpa Allah pun mereka bisa menjalani hidup, bahkan mereka dapat melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa tanpa campur tangan Allah. Suatu kali ada seorang pendeta yang bernama Dr. Witherspoon, mantan rektor Princeton College, suatu kali berada di atas sebuah kapal. Di kapal itu ada seorang guru besar yang dengan terang-terangan mengaku kepada dirinya bahwa ia adalah seorang ateis dan bahwa dia tidak mempercayai Allah dan tidak pernah percaya juga akan adanya surga dan neraka. Tak lama kemudian terjadi sebuah badai yang dahsyat yang menerpa kapal tersebut. Karena kapal itu hampir tenggelam, maka seluruh penumpang mengalami ketakutan yang luar biasa, dan tak terkecuali profesor ateis tersebut. Dalam ketakutannya, ia mendatangi Witherspoon dan berkata, "Tuan Witherspoon, kita semua pasti akan tenggelam dan akan mati. Bukankah begitu, Tuan Witherspoon?" Mendengar pernyataan orang ateis itu, Dr. Witherspoon menoleh kepadanya dengan pandangan yang dingin dan menjawabnya dengan logat Skotlandia. Ia berkata, "Tidak, Tuan. Kita memang ada di dalam kapal yang sama, tetapi Anda dan saya memiliki tujuan yang berbeda. Kalaupun kapal ini tenggelam dan kita mati, maka aku akan memiliki kehidupan kekal abadi. Bagaimana dengan engkau sendiri, Tuan ateis?" Sang profesor ateis itu tidak bisa menjawabnya, selain diam membisu sambil menahan rasa takut yang tiada tara, menunjukkan bahwa ia sedang membutuhkan pertolongan dari Sang Maha Kuasa agar ia terlepas dari bencana itu. Saudara, dalam hidup kita seringkali kita tidak mempercayai Tuhan sedemikian rupa. Seringkali kita menjadi ateis saat semuanya baik-baik saja. Namun pada saat semuanya tidak terkendali, hancur dan berantakan, kita baru mencari Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Tidakkah ini perbuatan yang kurang ajar, memanfaatkan Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Dalam banyak hal yang kita jalani, kita seringkali membuat keputusan menurut kehendak dan pemikiran kita sendiri. Alkitab menyebut tindakan yang demikian sebagai tindakan orang yang bebal,
yaitu orang yang tidak mau mengakui Allah di dalam hidupnya dan hanya memanfaatkan Dia untuk kepentingan hidup kita. Belajar dari firman Tuhan di atas, saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan bukan orang bebal. Orang yang bijak adalah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mengapa? Karena memang pada dasarnya kita tidak mampu melakukan apapun tanpa kasih dan penyertaan Allah. Oleh sebab itu, kita perlu mengakui Dia dalam segala langkah kehidupan kita. Sekecil apapun yang kita hendak kerjakan, mari libatkan Allah dalam hidup kita. Kiranya kita semua ada di dalam berkat dan penyertaan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami. Jadikan kami orang-orang yang bijaksana, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami hanya mencari-Mu saat kami membutuhkan-Mu saja. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Di